Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1731 sampai bab 1735. Mata Neti melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Sudah kubilang. Bagaimana ini mungkin? Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu hal ini? Li Fugui tampak bersandar malas di kursinya. Dia berkata dengan tenang, saya tidak mengatakan apa yang Anda katakan sebelumnya. Neti bertanya, lalu kapan aku memberitahumu? Li Fugui berkata dengan serius, tentu saja baru saja. Mata Neti hampir jatuh ke lantai. Ketika Li Fugui melihat Neti hanya menatapnya dengan heran, dia segera mengingatkannya, Nona Neti, tolong mengemudi dengan baik. Neti menarik napas dalam-dalam, setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, dia tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya, kalau begitu tolong beritahu saya, kapan saya memberitahu Anda? Li Fugui berkata sambil tersenyum, kamu memberitahuku dengan matamu. Saat ini, dalam benak Neti, Li Fugui bukan lagi manusia. Setidaknya, tidak dianggap sebagai manusia normal, karena orang normal tidak mungkin untuk melihat ini. Pada saat ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Neti, baiklah, sekarang parkir mobilmu di pinggir jalan. Mendengar hal tersebut, Neti tidak bertanya terlalu banyak, dan perlahan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Li Fugui tersenyum pada Neti dan berkata, kamu bisa berbalik dan menatap mataku sekarang. Neti patuh, awasi Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu sekarang. Apa yang ingin Anda makan saat sampai di kastil nanti? Mulut Neti setengah terbuka. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Saya berpikir dalam hati bahwa orang ini hanyalah orang gila. Dia telah melakukan hal yang menggemparkan, dan sekarang dia bertanya padanya apa yang dia rencanakan untuk dimakan setelah tiba di kastil. Tanpa menunggu Neti bersuara, Li Fugui berbalik, melihat ke depan, dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja berpikir, aku orang gila, aku telah menyandera kalian bertiga, dan sekarang kamu bahkan tidak memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Masalah? Dan Anda bahkan menanyakan apa yang Anda makan untuk makan malam. Haha, Nona Neti, saya tidak tahu apakah saya benar atau tidak. Neti bergidik, ada ekspresi ngeri di wajahnya. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, kamu. Apakah kamu iblis? Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Neti, iblis apa? Haha, jangan khawatir. Saya bukan iblis, saya hanya orang biasa. Bagaimana kabarmu? Sekarang bisakah kamu menelepon kakekmu Los dan memintanya untuk datang? Oh, dan jangan khawatir, setelah kakekmu datang, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun dari keluarga Philip atau keluarga lain melihatnya. Li Fugui mengerti di dalam hatinya, di antara para tetua sekte Guangming. Keluarga Childe adalah eksistensi yang paling kuat. Selama kita bisa menangkap keluarga Childe, bahkan jika keluarga yang tersisa mengajukan keberatan, dia tidak perlu mengambil hati. Kemungkinan terburuknya, aku akan menjualnya kepada keluarga anak sebagai bantuan. Biarkan keluarga mereka menjadi lebih besar. Lagi pula orang-orang itu serakah. Ia yakin selama ia mengusulkan untuk memberikan Philip atau keluarga Omaba kepada keluarga Childe pasti akan menerimanya dengan senang hati. Adapun Neti, meskipun dia hanya hidup lebih dari 20 tahun. Namun pengalaman hidupnya yang luar biasa telah memungkinkannya bertemu dengan banyak orang dari segala jenis selama 20 tahun terakhir. Tapi ini pertama kalinya dia melihat sosok iblis seperti Li Fugui di depannya. Terkejut, Neti dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah Anda membiarkan saya memikirkan masalah ini? Lagi pula,
Kakek saya belum pernah melihat orang luar selama bertahun-tahun. Li Fugui memejamkan mata dan bersandar di kursi penumpang. Sambil tampak beristirahat, dia berkata terus terang kepada Nettie, tentu saja, dibutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke kastil dari sini. Saat kita sampai di gerbang kastil, kamu bisa, belum terlambat bagi keluarga untuk menelepon. Lagi pula, aku akan istirahat sebentar di dalam mobil. Kamu bisa berkonsentrasi mengemudi. Kalau tidak ada yang lain, jangan ganggu aku. Nettie mencengkeram kemudi dengan kedua tangannya. Saat ini, penutup setir sudah basah kuyup oleh keringat. Nettie mengemudikan mobilnya sampai ke kastil dengan cemas. Pada saat yang sama, saat keluarga Philip dan keluarga Obama menerima telepon dari Niu Pai dan Luluo. Kedua keluarga itu benar-benar tercengang. Di masa lalu, mereka menggunakan metode ini untuk mengendalikan siapapun yang ingin mereka kendalikan. Tidak pernah berpikir seperti itu suatu hari nanti. Seseorang sebenarnya akan menggunakan metode ini untuk mengendalikannya. Keller Philip menenangkan diri sebisa mungkin. Dia segera mengambil keputusan. Dia dengan cepat memutar nomor slot, salah satu vampir markis. Setelah memberitahu Slater bahwa putranya disandera oleh seorang pemuda dari Tiongkok, Keller tersedak dan berkata, "Tuan, saya mohon kepada Anda di sini. Kali ini, saya mohon Anda membiarkan para penguasa ras darah pergi dan menyelamatkan anakku." Diselamatkan? Selain itu, saya berjanji selama Anda bisa menyelamatkan putra saya, tidak peduli berapa banyak orang yang Anda minta dari kami akan membawa mereka kepada Anda. Slater juga sedikit terkejut. Mau tidak mau saya bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Philip, bagaimana bisa Niu Pai bisa disandera oleh seorang pemuda dari Tiongkok? Lagi pula, keluarga Philip Anda bisa langsung mengirimkan pasukan. Mengapa Anda tidak meminta bantuan daripada datang kepada kami? Hadapi pertanyaannya, Philip berkata dengan serius, Tuan yang terhormat, meskipun pasukannya sangat kuat, peluru tidak memiliki penglihatan. Jika putraku yang berharga terluka oleh peluru, hatiku akan hancur. Tuanku sayang, tolong, saya akan memberi Anda 100 orang. Bagaimana kalau Anda mengirim seseorang untuk menyelamatkan anak saya? Saya tahu bahwa orang-orang dari keluarga vampir Anda dapat menembus jauh ke dalam kamp musuh tanpa disadari dan menyandera. Untuk diselamatkan, Tuan, saya tidak berada di depan Anda sekarang. Jika saya berada di depan Anda, saya bisa berlutut di hadapan Anda. Kata-kata Filipus, Slater tergerak, 100 orang, ini cukup untuk dinikmati 100 vampir di kastil mereka selama setengah tahun. Meskipun hal di atas akan mengirim mereka orang hidup secara teratur. Tapi jumlah yang dikirim dari atas sungguh menyedihkan. Jika mereka keluar untuk menangkap mereka sendiri, mereka khawatir hal itu akan mengganggu tatanan sosial sepenuhnya, yang akan menyebabkan vampir mereka ditaklukkan oleh pasukan manusia. Jadi, sebagian besar vampir di kastil mereka masih lapar. Tapi dengan 100 orang ini, setidaknya dalam waktu setengah tahun, para vampir di kastil mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan makanan. Pikirkan ini, Slot mengangguk cepat dan setuju. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berjanji kepada Philip, "Jangan khawatir, Tuan Philip, sekarang Anda dapat memberitahu saya di mana Tuan Luluo ditahan. Saya akan mengirim 10 orang saya untuk menyelamatkan Tuan Luluo." Setelah mendengar Slater memberikan jaminan seperti itu, hati Philip yang menggantung akhirnya lega. Philip merosot di sofa. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia akan menggunakan kejadian ini untuk memberi pelajaran kepada orang-orang Tiongkok yang bodoh ini setelah putranya kembali dengan selamat. Pada saat yang sama Philip membuat pilihan ini, keluarga Obama, yang berjarak ratusan mil jauhnya, juga mengambil pilihan yang sama. Lagi pula, orang terkuat yang bisa mereka hubungi sekarang adalah vampir dari keluarga vampir.
Adapun tentara dan departemen keamanan setempat, mereka biasanya tidak menggunakan orang-orang ini. Karena menurut mereka, orang-orang ini tidak dapat membantu mereka memecahkan masalah sama sekali. Benyamin, salah satu belut markise, menerima permintaan bantuan dari Omaba. Kondisi yang sama ditawarkan untuk 100 orang, dan kemudian bawahannya dikirim ke kota Nuewe untuk menyelamatkan Luluo. Namun, Li Fugui tidak mengetahui hal ini, dia menunggu sampai mobilnya berhenti. Baru saja membuka matanya, dia melirik ke arah Neti yang sedang duduk di kursi pengemudi. Kemudian dia tersenyum padanya dan berkata, "Nona Neti, apakah Anda sudah memikirkan masalah ini?" Neti telah banyak berpikir selama setengah jam terakhir. Dikombinasikan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Fugui. Neti tahu, pemuda Tiongkok ini jelas merupakan bakat yang langka. Alasan mengapa keluarga Childe mampu berkembang hingga mencapai titik yang begitu kuat adalah, terus terang, karena 4 kata, menilai situasi. Di samping itu, pintu ke Tiongkok adalah hal yang selalu ingin mereka buka. Pasalnya banyak legenda misterius di dunia yang berasal dari negara ini. Meski pemuda di depannya membunuh banyak pengawal yang mereka bawa. Namun bagi keluarga seperti mereka, pengawal seperti itu terkadang lebih buruk daripada seekor anjing. Tujuan Li Fugui melakukan ini hanyalah untuk membuktikan kekuatannya dan menarik perhatiannya, sehingga dia bisa menghubungi seseorang yang memiliki lebih banyak suara dalam keluarga dan kemudian mengusulkan niat kerjasama. Setelah meluruskan pikiranku, Neti memandang Li Fugui dengan serius dan bertanya, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar hanya mencari kerjasama dengan sekte Guangming kami?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jika saya tidak bekerja sama dengan Anda, tetapi memiliki niat lain, apakah menurut Anda jika wanita cantik seperti Anda jatuh ke tangan saya, apakah Anda akan tetap menjadi pengemudi saya dengan selamat dan sehat seperti ini?" Dikatakan, Li Fugui memandangi sosok seksi Neti. Wajah Neti akhirnya menunjukkan warna. Dia perlahan mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya terlebih dahulu. Saat panggilan tersambung, Neti berkata dengan serius kepada ayahnya, "Ayah, saya telah bertemu dengan Tuan Li dari Tiongkok. Sekarang dengarkan saya, jangan terlalu bersemangat dengan apapun yang saya katakan selanjutnya." Setelah ayah Neti, Childe Conlai, mendengar perkataan putrinya, dia tahu bahwa putrinya pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Pikirkan ini, Conlai bertanya dengan serius, "Neti, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku sekarang." Neti mengangguk sedikit, setelah menenangkan diri sebanyak mungkin. Neti berkata terus terang kepada ayahnya, "Ayah, tujuan Tuan Li datang ke negara Yingjiang untuk bergabung dengan sekte Guangming adalah untuk mencari kerja sama dengan sekte Guangming kami. Sekarang Niupi, Luluo dan aku semua mengikuti Tuan Li ke Kastil Billy. Saya pikir keluarga Phillips dan keluarga Obama sedang membuat persiapan untuk menyelamatkan kedua orang ini. Tetapi yang saya ingin Anda lakukan adalah, bisakah Anda mengantar kakek ke Kastil Billy sekarang? Saya ingin Anda dan kakek duduk dengan tenang dan berdiskusi secara mendetail dengan Tuan Li." Setelah Kang Lai mendengar kata-kata ini, langsung bingung. Dia bertanya dengan bingung, "Neti, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti apa yang kamu katakan?" Neti berkata terus terang, "Ayah, ada apa dengan ini?" "Maksudku, kamu hanya perlu membawa kakekku ke sini sekarang." Kang Lai berkata cepat, "Apa yang kamu bicarakan, kakekmu?" "Jangan tunggu sampai Conlai selesai." Neti berkata terus terang, "Ayah, Tuan Li sudah mengetahui kebenaran tentang masalah ini, dan dia melihatnya sendiri." "Ayah, masalah ini berkaitan langsung dengan perkembangan masa depan keluarga Childe kita. Jika kamu percaya padaku,
Lakukan apa yang aku katakan sekarang. Saya telah melakukan komunikasi mendalam dengan Tuan Li. Saya tidak bisa menjelaskan kekuatan Tuan Li kepada Anda secara detail melalui telepon. Kang Lai mengetahui kekuatan putrinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan penuh rasa takut, dia dengan hati-hati bertanya kepada putrinya, "Neti, Tuan Li ini tidak mengancammu, bukan?" Neti tersenyum dan berkata, "Ayah, apakah menurutmu jika dia ingin mengancamku dengan kekerasan, aku akan dengan mudahnya melakukan apa yang dia inginkan?" "Jangan khawatir, Ayah, dia tidak mengancamku. Ini semua adalah ideku sendiri. Percayalah, saya merasa jika keluarga Cilde kita bisa bekerja sama dengan Tuan Li kali ini, keluarga Cilde kita tidak hanya bisa langsung membuka pintu ke Tiongkok, tapi kita bahkan bisa mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya darinya." Kang Lai masih sangat mengenal putrinya, keluarga Cilde hanya memiliki sedikit bakat saat ini. Dan Neti, ia dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda. Tapi meminta lelaki tua itu untuk bertemu Li Fugui jauh di luar kemampuannya untuk memutuskan masalah penting seperti itu sendirian. Pikirkan sejenak, Conley kemudian berkata dengan serius kepada Neti, "Neti, bisakah kamu menungguku setengah jam? Aku akan kembali menemui kakekmu sekarang. Setelah aku memberitahu kakekmu tentang masalah ini, jika dia setuju, aku akan melakukan apa yang kamu lakukan." Mengatakan, hati Neti yang menggantung akhirnya lega. Sebelum ayahnya menutup telepon, dia berkata dengan serius, "Ayah, setelah kamu melihat kakek saya, tolong berikan telepon itu kepada kakek saya, dan saya akan menceritakan situasinya dengan serius." Conley setuju, menutup telepon. Li Fugui tersenyum bahagia. Dia melirik Neti dan bertanya, dengan penuh kesadaran, "Mengapa kamu begitu percaya padaku?" "Pergilah dengan nalurimu," kata Neti terus terang. Li Fugui sedikit bingung tentang hal ini. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak takut intuisimu salah?" Neti cukup yakin dengan intuisinya. Dia berkata dengan serius, "Sejauh ini intuisi saya tidak pernah salah." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Alisa, Zeus, dan lainnya telah memasuki kastil bersama Luluo dan Niu Pai. Li Fugui tidak terburu-buru membawa Neti masuk. Sebaliknya, dia menelepon Hua Duo-Duo. Biarkan Hua Duo-Duo dan yang lainnya menjaga Luluo yang akan masuk. Dia duduk di dalam mobil dan mulai mengobrol dengan Neti. Setengah jam percakapan. Meski Li Fugui tidak menggunakan kemampuan sihir, ia tetap membuat Neti sangat menyukainya dengan percakapannya yang lucu. Tepat saat keduanya sedang mengobrol dan tertawa bahagia, Conley menelepon. Neti segera menghilangkan senyuman di wajahnya, dan setelah menjawab telepon, terdengar suara lama dari ujung telepon yang lain. "Neti, apakah kamu yakin ayahmu dan aku dapat membawa perubahan besar dalam keluarga kita?" Neti bersumpah, "Kakek, jangan khawatir dan ikutlah ayahku." Hati-hati di jalan. Rose mendengar ini. Jadi dia berkata terus terang, "Oke, saya akan bersiap sekarang." Meski setelah menutup telepon, Conley khawatir ayahnya akan pergi ke kota Nuyo. Tapi Rose relatif tenang. Bagaimanapun, dia telah hidup 150 tahun penuh sekarang. Selama 150 tahun terakhir, dia telah menyaksikan naik turunnya seluruh dunia. Tentu saja, saya telah mendengar banyak legenda magis tentang Tiongkok. Dewasa ini, seorang pemuda dari Tiongkok dapat menarik perhatian para tetua sekte Guangming dalam waktu kurang dari beberapa hari. Dengan kekuatan ini, dia punya alasan untuk pergi dan melihat seperti apa rupa pemuda ini. Kedua, hal yang paling krusial adalah, cucu kesayangannya, calon pemimpin keluarga Cilde, ada di tangan pihak lain. Sejak cucunya mengajukan permintaan ini, tidak peduli apakah cucunya diancam oleh Li Fugui atau tidak.
Jika mereka tidak pergi ke sana, jika pemuda Tionghoa ini melakukan sesuatu yang menyakiti Neti, masa depan keluarga Childe mereka akan hilang. Segala kesibukan di dunia adalah untuk kemaslahatan, dan segala kesibukan di dunia adalah untuk kemaslahatan. Seperti kata pepatah, seiring bertambahnya usia, seseorang menjadi lebih baik. Jika Los masih gagal membuat penilaian yang benar mengenai masalah ini, maka hidupnya selama 150 tahun terakhir akan sia-sia. Hanya, Ross juga mengawasi masalah ini. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke kota Nuoyewe, dia segera menghubungi Jimmy, salah satu adipati vampir. Jimmy sangat menyadari pengaruh besar Los terhadap Lightgate dan seluruh dunia. Setelah mendapat bantuan dari Ross, Jimmy segera mengambil keputusan dan mengirim 20 anggota klan vampir untuk menemani Ross dan Conley ke kota Nyoyo. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah Neti memastikan bahwa kakek dan ayahnya akan datang ke kota untuk menemui Li Fugui, Neti bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Tuan Li, menurut Anda apakah orang-orang dari keluarga Obama dan keluarga Philip akan datang menemui Anda?" Menghadapi pertanyaan ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Jika mereka benar-benar berencana datang menemui saya, mereka pasti akan mengirim seseorang ke sini. Tidak masalah jika Anda tidak berencana bertemu dengan saya. Sejujurnya, selama saya bisa bekerja sama dengan keluarga Anda, paling buruk, saya akan memberikan keluarga Philip dan keluarga Obama kepada keluarga Childe Anda sebagai pertemuan hadiah." Neti tampak terkejut, dia buru-buru bertanya, "Tuan Li, apakah Anda bercanda? Apakah Anda memberikan kedua keluarga ini kepada keluarga kami? Tahukah kamu seberapa besar kedua keluarga ini? Mereka punya pengaruh besar di seluruh dunia, dan mereka bisa membuat negara-negara kecil bangkrut hanya dengan satu kata. Kamu memberikan dua keluarga ini kepada kami. Ini... petik 2. Tidak menunggu sampai Neti selesai, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Bukankah ini sedikit menyombongkan diri?" Neti tidak merahasiakannya, dia mengangguk ringan di depan Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya telah mengalahkan banyak keluarga besar sejauh ini. Saya sudah punya pengalaman sendiri dalam mengalahkan mereka. Ini seperti keluarga Philip. Semakin besar mereka, semakin banyak orang yang menatap mereka dan ingin menggantikannya. Dan keluarga seperti itu, untuk terpecah dari dalam, pertama-tama singkirkan beberapa tokoh penting di lingkaran inti keluarganya, lalu bersatu dengan kekuatan eksternal, seperti Anda, sehingga mereka bisa bekerja sama secara internal dan eksternal, apalagi sebuah keluarga, bahkan sebuah negara. Negara ini bisa dikalahkan dalam hitungan detik." Setelah mendengarkan perkataan Li Fugui, Neti lebih bertekad, dia diam-diam berpikir bahwa keputusannya untuk bersikeras membiarkan ayah dan kakeknya datang menemui Li Fugui tidak diragukan lagi adalah keputusan yang tepat. Menghadapi seorang pemuda yang kuat dan licik, sedikit ceroboh. Mungkin mereka akan dikalahkan seperti gunung. Adapun Li Fugui, setelah meninggalkan kata-kata ini, dia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat dia keluar dari mobil, dia tersenyum pada Neti dan berkata, "Ayo pergi, malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur lagi." Bahkan, Li Fugui juga samar-samar menduga keluarga Philip dan keluarga Obama tidak akan mudah datang menemuinya. Dua ini, kemungkinan besar, mereka akan mengirimkan tim yang mereka anggap paling kuat untuk menyelamatkan Lu Luo dan Niu Pai. Tapi untungnya, Neti sudah bangun. Keputusan dibuat untuk meminta Los dan Conley bertemu dengannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir dengan tekanan besar yang ditimbulkan oleh keluarga Philip dan keluarga Obama. Segera, Neti datang ke kastil di bawah kepemimpinan Li Fugui. Baru saja masuk dari ruang tamu, Hua Duo, Zhang Jingjing, Su Etu dan lainnya dengan cepat melangkah maju.
Ketika Hua Duo melihat Li Fugui akhirnya muncul di hadapan mereka bersama seorang wanita muda dan cantik, mata Hua Duo sekali lagi menunjukkan ekspresi kebencian terhadap besi. Li Fugui menutup mata terhadap mata Hua Duo. Dia melihat sekeliling ke kerumunan, dan kemudian dengan sungguh-sungguh memperkenalkan orang-orang di depannya dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Nona Neti adalah pewaris masa depan keluarga Childe." Ketika Hua Duo mendengar tentang identitas Neti, ekspresi kebenciannya langsung digantikan oleh keterkejutan. Mata melebar, dia memandang Neti muda di depannya dengan tidak percaya. Hua Duo belum membuka mulutnya. Suetu dengan cepat mendekati Neti seolah-olah dia baru saja bertemu dengan idolanya. Dia memandang Neti dari atas ke bawah. Suara Suetu mulai bergetar ketika dia berbicara. "Ya Tuhan, Tuhanku. Dewa Tathagata Buddha, Tuhan yang Maha Esa dan Ibu Suri. Apakah kamu sebenarnya Neti Childe yang legendaris?" Neti tersenyum tipis, mengangguk sedikit, dan bertanya pada Suetu, "Tuan, apakah Anda mengenal saya?" Li Fugui belum pernah melihat Suetu begitu tidak berguna. Pria itu bertanya pada Neti. Dia mendatangi Neti seperti seekor anjing. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Nona Neti, saya tidak hanya mendengar tentang Anda, reputasi Anda berada pada puncaknya di web gelap. Omong-omong, Nona Neti, ada sesuatu yang selalu ingin saya ketahui. Sulit untuk bertemu hari ini, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku." Neti bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa?" Suetu terkekeh dan bertanya dengan hati-hati. "Ada rumor di web gelap bahwa ladeng diblokir oleh tim tentara bayaran yang terdiri dari 50 orang yang dipimpin oleh Anda, dan ladeng sendiri dibunuh oleh Anda secara pribadi. Saya tidak tahu kebenarannya penting. Bukan seperti ini." Pedikel bagian dalam tidak berubah warna. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "11 tahun telah berlalu sejak hal ini terjadi. Saya baru berusia 15 tahun saat itu. Saya tidak menyangka hal itu akan diposting di web gelap." Suetu berbalik 2 kali, menari dengan penuh semangat. "Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu? Ya Tuhan. Pada usia 15 tahun, aku membunuh seorang kepala suku yang tidak dikenal, yang telah membuatku terkenal. Tetapi Nona Neti, pada usia 15 tahun, dia sendiri yang menembak jatuh lenteranya. Astaga, Nona Neti, bolehkah saya menjabat tangan Anda?" Ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak bisa menahan keningnya dan berbalik. Lagi pula, pemandangan ini, saya benar-benar tidak punya wajah untuk melihatnya. Meskipun Hua Duo juga memiliki ekspresi gembira di wajahnya, tapi dia tidak berlebihan seperti Suetu. Lihat Suetu melakukan hal yang memalukan. Hua Duo tidak lupa membujuknya dengan lembut. "Suetu, Nona Neti adalah tamu kami. Tolong jangan menakuti dia." Neti telah melihat banyak sekali adegan besar sejak dia masih kecil. Pemandangan di depan mataku, dia bahkan lebih biasa lagi. Karena itu, setelah mendengar perkataan Hua Duo, Neti berkata sambil tersenyum, "Wanita cantik ini, jangan khawatir, saya tidak akan takut padanya. Pria ini hanya ingin menjabat tangan saya," dikatakan. Neti memandang Suetu dan berkata kata demi kata, "Tuan, sebaiknya saya memeluk Anda." Suetu langsung melompat, Benarkah, apakah kamu benar-benar ingin memelukku?" Neti mengangguk sedikit. Suetu menyeringai, tersenyum seperti kemuliaan pagi. Begitu dia membuka tangannya dan sebelum mencapai Neti, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan memandang Suetu dengan senyuman jahat. Suetu melihat senyuman jahat di wajah Li Fugui dari sudut matanya. Dia menangis. Dia segera menarik tangannya dan berkata dengan sedih kepada Li Fugui, "Kapten, tolong, jangan beritahu Xiao Chan tentang ini.
Oke. Saya baru saja memeluk Nona Neti. Tolong jangan, Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan menamparkan kepala Suetu. Suetu, kamu juga pembunuh nomor 1 di web gelap. Bisakah kamu berjanji? Oke, karena kamu sangat ingin Nona Neti memelukmu. Jangan ragu untuk memeluknya. Suetu bertanya dengan sedih. Apakah kamu yakin tidak akan memberitahu Xiao Chan tentang masalah ini? Li Fugui mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya tidak bisa. Suetu menghela nafas lega. Subuh mendatangi Neti. Neti juga tidak menyangka kalau orang di depannya adalah pembunuh nomor 1 di dark web. Dia memeluk Suetu dengan hangat. Neti bahkan mencium lembut wajah Bloody Butcher sambil memeluknya. Suetu merasa seperti tersengat listrik, tubuhnya bergetar. Neti terkikik dan berpisah dari Suetu. Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar Tuan Li berkata bahwa Anda adalah Suetu, pembunuh nomor 1 di web gelap. Suetu menjawab. Neti tersenyum penuh pengertian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa Tiongkok benar-benar tempat harimau meringkuk, naga tersembunyi. Saya selalu berpikir bahwa pembunuh nomor 1 di web gelap berasal dari negara kita, Yingjiang. Suetu berkata dengan sedikit bangga saat ini, sepertinya Anda masih belum tahu banyak tentang pembunuh web gelap. Di web gelap, 10 pembunuh teratas semuanya berasal dari Tiongkok. Lagi pula, 3 teratas sekarang semuanya adalah bawahan Tuan Li. Sejenak Neti tidak menyadari siapa Tuan Li. Dengan kebingungan di matanya, dia menatap Suetu. Suetu tersenyum dan berkata, Tuan Li adalah Tuan Li Fugui. Neti berbalik dan memandang Li Fugui dengan heran. Li Fugui melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, ini masalah sepele, tidak layak untuk disebutkan. Haha, silakan duduk, Nona Neti. Beberapa orang sedang duduk di ruang tamu. Hua Duo dengan cepat menjadi tenang. Ketika dia datang ke Li Fugui, dia menatap Li Fugui. Jian Hua Duo berencana untuk keluar. Li Fugui tidak bertanya lagi. Dia membuat alasan dengan santai, bangkit dan datang ke pintu bersama pihak lain. Melihat tidak ada orang di sekitar, Hua Duo kemudian bertanya kepada Li Fugui, Fugui, bagaimana kabarnya? Saya melihat Anda membawa banyak barang kembali malam ini teman-teman, apa yang dilakukan ini? Orang melakukannya, Li Fugui ingin membuat Hua Duo merasa nyaman. Jadi dia mengungkap identitas Lu Luo, Niu Pi, Hugo dan lainnya. Hua Duo selesai mendengarkan. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bertanya, Fugui, apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang penting dari sekte Guangming ke kastil? Li Fugui berkata sambil tersenyum, tentu saja saya menghibur mereka. Tentu saja, Hua Duo tidak akan mempercayai kebohongan Li Fugui. Dia mengerutkan kening dan berkata, hibur mereka, apakah kamu bercanda? Jangan kira aku tidak melihatnya. Apakah Anda menculik mereka di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda benar-benar berani melakukan ini, begitu keluarga-keluarga ini marah, situasi ekonomi kita di Tiongkok akan mengkhawatirkan. Faktanya, keluarga-keluarga ini bisa memulai perang dengan santai. Kami di Tiongkok sudah bertahun-tahun tidak berperang dengan siapapun. Jangan tunggu sampai Hua Duo selesai. Li Fugui tersenyum dan berkata, oke, masalahnya tidak seserius yang kamu kira. Lagi pula, lihat penampilan Neti barusan, apakah sepertinya aku menyandera dia ke sini? Tapi kastil kita mungkin tidak aman malam ini, jadi aku akan tinggal di luar bersama Suetu di malam hari. Kamu dan Zhang Jingjing masih memiliki kedamaian, jadi bawa Casey dan yang lainnya ke ruang bawah tanah untuk menginap. Hua Duo bertanya dengan ekspresi gelisah, apa yang terjadi?
Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menjelaskan situasi spesifiknya kepada Anda hanya dalam beberapa kata. Pokoknya, lakukan saja apa yang saya katakan. Butir-butir keringat muncul di dahi Huaduo. Setelah dia berputar 2 kali, dia berbalik dan menatap Li Fugui lagi. Katakan padaku, apakah Sister Ming tahu tentang ini? Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Rahang Huaduo hampir terjatuh karena terkejut. Matanya melebar dan dia bertanya, apa katamu? Saudari Ming tidak tahu tentang hal sebesar itu. Li Fugui perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Senyuman di wajahnya juga menghilang. Melihat Huaduo, dia berkata dengan marah, Duo, kamu telah mengikutiku selama hampir setahun. Setelah sekian lama, izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan saya pernah berperang yang saya tidak yakin? Aku sudah memberitahumu bahwa semua ini masih dalam kendali. Jika kamu benar-benar tidak mempercayainya, kamu dapat memberitahu Sister Ming tentang hal ini sekarang. Tapi menurutku kamu juga tahu satu hal. Seperti kata pepatah, jika kamu berada di luar, kamu tidak akan menerima perintahmu. Saya telah merumuskan rencana khusus untuk menangani gerbang Guangming. Terlepas dari apakah para petinggi setuju atau tidak, saya akan melaksanakannya sesuai dengan rencana saya. Oh, dan juga, aku memintamu untuk mengikutiku karena aku ingin kamu membantuku, bukan menanyaiku. Jika kamu selalu tidak percaya padaku, maka kamu bisa kembali setelah masalah gerbang Guangming selesai. Setelah mengatakan ini dengan marah, Li Fugui melambaikan tangannya dan berjalan menuju kamar. Huaduo berdiri sendirian di depan pintu. Melihat sosok Li Fugui yang pergi, air mata langsung memenuhi matanya. Dia mengepalkan tangannya, saya ingat setiap momen setelah saya bertemu Li Fugui. Semakin aku memikirkannya, Huaduo menjadi semakin kesal. Adapun Li Fugui, setelah memasuki ruangan, dia melihat Suetu, Casey dan yang lainnya melirik penasaran ke arahnya. Memikirkan apa yang baru saja saya katakan kepada Huaduo. Li Fugui juga merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Faktanya, dia juga tahu alasan mengapa Huaduo khawatir masalah ini akan menjadi masalah besar adalah demi masa depannya. Jika Huaduo benar-benar tidak peduli padanya, maka dia akan menghancurkan langit. Paling buruk, Huaduo akan kehilangan jabatannya sebagai wakil direktur. Tapi dia harus membayar harganya dengan nyawanya, meski tidak ada yang menjadi lawan Li Fugui di game ke-6. Namun jika atasan memang berniat menyingkirkan diri, Anda pasti bisa mengatakan sesuatu kepada semua sekte besar. Pikirkan tentang itu, sekarang sekte tersebut sangat ingin bekerja sama secara langsung dengan Biro ke-6. Setelah itu bisa dihubungkan dengan game ke-6, maka tidak butuh waktu lama bagi sekte tersebut untuk menjadi makhluk yang menguasai dunia barat seperti para vampir di luar negeri. Tepat ketika Li Fugui berpikir untuk meluangkan waktu bersama Huaduo di malam hari untuk bersenang-senang, meminta maaf kepada Huaduo, dan meminta maaf. Huaduo, yang sangat marah, bergegas masuk dari kamar. Dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, "Li Fugui, keluar." Li Fugui menghela nafas lega. Dia pikir Huaduo pasti akan mengabaikannya untuk waktu yang lama. Sekarang selama pihak lain berbicara pada dirinya sendiri, maka hubungan keduanya bisa diredakan. Setelah mengkonfirmasi hal ini, Li Fugui kemudian berbalik dan tersenyum pada Huaduo dan berkata, Duo, kenapa kamu tidak keluar? Jika ada yang harus kamu lakukan di sini." Huaduo langsung menyela Li Fugui dan berkata dengan marah, "Keluarlah jika aku memintamu." Li Fugui meringis. Dia hanya bisa berdiri dengan senyum masam dan mengikuti Huaduo keluar lagi. Baru saja sampai di depan pintu, Li Fugui masih belum tinggal diam.
Hua Duo berkata kepada Li Fugui kata demi kata, Li Fugui, apakah menurutmu aku suka mengendalikanmu? Saya, Li Fugui menitikkan air mata saat melihat Hua Duo. Dia hanya membuka tangannya, pegang bunga langsung ke lengan Anda. Hua Duo tertegun selama 2 detik. Dia dengan cepat mencoba sekuat tenaga untuk mendorong Li Fugui menjauh. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mencoba melepaskan diri dari pelukan Li Fugui hanyalah angan-angan belaka. Hua Duo terus-menerus memukul punggung Li Fugui. Lalu dia tersedak dan berkata, lepaskan, cepat lepaskan aku. Li Fugui menunjukkan senyuman tipis dan mencium pipi Hua Duo. Kemudian sandarkan dagu Anda di bahu Hua Duo. Dia berbisik kepada Hua Duo, Duo, aku salah sekarang. Tapi itu sulit bagiku sekarang. Tahukah Anda bahwa sejak bergabung dengan game ke-6, tekanan saya semakin meningkat. Terutama dalam beberapa waktu terakhir, saya tidak hanya harus mempertimbangkan hal-hal yang belum diselesaikan oleh sekte dalam negeri. Kami harus berusaha menghadapi tim-tim asing ini secepat mungkin. Meskipun aku, Li Fugui, kuat, aku tetaplah manusia biasa. Aku tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Aku juga tidak memiliki 72 transformasi. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku sekarang. Aku menjagamu di sisiku karena aku ingin kamu selalu mendukung dan menyemangatiku. Tapi, Duo, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya merasa pahit. Katakan seperti ini, bahkan sepotong es pun akan mencair. Awalnya, Hua Duo berencana mencurahkan kepahitannya kepada Li Fugui. Tapi sekarang, saat Li Fugui menjatuhkan kata-kata ini, Hua Duo tiba-tiba merasakan betapa dia telah bertindak terlalu jauh. Setiap kali Li Fugui mengambil keputusan, dia tidak tahu bagaimana cara memuji, apalagi memuji. Tapi teruslah bertanya, tempatkan diri Anda pada posisi orang lain. Jika dia berada di posisi Li Fugui, dia pasti sudah pingsan sejak lama, bukan? Memegang Li Fugui, Hua Duo menangis, dan setelah dia berhenti tersedak, dia berbisik kepada Li Fugui. Fugui, jika kamu salah, akulah yang salah. Jangan sedih, jangan khawatir, aku tidak akan meragukanmu lagi di masa depan. Lagi pula, aku tidak mempertanyakan kemampuanmu. Aku hanya takut keadaan menjadi tidak terkendali dan kamu akan menjadi sasaran. Li Fugui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia perlahan melepaskan bunganya. Lalu dia bertanya pada Hua Duo dengan suara rendah, Duo, apakah kamu tidak marah? Bunga-bunga itu menangis dan berubah menjadi senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Li Fugui. Kenapa aku masih marah? Oh, ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang ingin aku membawanya ke ruang bawah tanah. Apakah ada masalah besar yang akan terjadi malam ini? Li Fugui berkata dengan serius kepada Hua Duo, ini bukan masalah besar. Saya curiga mungkin ada beberapa vampir yang datang malam ini. Bukankah kita baru saja mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kita akan menangkap beberapa vampir dari klan vampir untuk penelitian? Aku akan bergabung dengan pembantaian darah malam ini untuk menangkap beberapa vampir lagi. Masih banyak bahan obat dan sebagainya. Sebelum gerbang Guangming akan diselesaikan, jika saya bisa mengembangkan cairan spiritual untuk mengendalikan vampir, maka akan mudah bagi kita untuk menghadapi vampir selanjutnya. Dengan kata-kata Li Fugui, Hua Duo memperingatkan dengan prihatin, kalau begitu, kamu harus berhati-hati di malam hari. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui tidak lupa mencium wajah Hua Duo lagi. Setelah keduanya masuk kembali ke pintu, Li Fugui bertukar salam dengan semua orang. Jadi Hua Duo membawa semua orang langsung ke ruang bawah tanah.
Tunggu sampai dia dan Suetu tertinggal di ruang tamu. Suetu menutupi wajahnya yang dicium Neti dengan tangannya. Dia mendatangi Li Fugui sambil tersenyum. "Kapten, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Sekarang mintalah para pelayan di kastil untuk menemukan lusinan rantai besi. Kalau begitu biarkan mereka pergi ke atas gedung dan beritahu mereka bahwa apapun kebisingan yang terjadi di bawah malam ini, biarkan mereka tetap di atas." Mendengar ini, Suetu tidak bertanya apapun dan pergi membuat pengaturan seperti yang dikatakan Li Fugui. Segera, setelah rantai besi dan barang lainnya siap, Suetu membawa pelayan nomor 100 ke atas, saat pembantaian darah turun lagi. Li Fugui telah mematikan lampu di kastil, di ruang tamu yang gelap. Li Fugui tampak malas bersandar di sofa. Suetu melangkah maju dan bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Kapten, apa yang terjadi? Dari penampilan Anda, kami sepertinya menunggu untuk melihat apa yang terjadi, bukan?" Li Fugui memejamkan mata dan mendengarkan baik-baik apa yang terjadi di luar. Pada saat yang sama, dia memperingatkan Suetu dengan serius, "Banyak vampir mungkin datang malam ini, jadi kamu harus berhati-hati. Juga, jika vampir mulai menyerang dalam jumlah besar, jangan membahayakan nyawa mereka. Ingat, kamu harus menangkap mereka hidup-hidup." Bersambung.